Shalom sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara di dalam program Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama dengan saya Pendeta Riseida Novlia Pasaribu, saat ini melayani di Yayasan Panti Werdahana, Tangerang Selatan. Saudara, renungan kita hari ini Minggu 30 April 2023 berjudul Pintu Keselamatan yang didasarkan pada Injil Yohanes 10 ayat 1-10 dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 10 ayat 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pimpin dan bimbing kami Tuhan, agar di dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan, kami beroleh pemahaman dan pengertian yang benar, sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kepadamu ya Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan menurut Injil Yohanes 10 ayat 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara, apakah mungkin ada rumah tanpa pintu? Sebesar dan semegah apapun rumah, tetapi tanpa pintu bukanlah rumah yang fungsional. Pintu adalah akses yang penting. Dalam desain arsitektur, pintu merupakan penghubung bagian interior dan eksterior suatu bangunan. Melalui pintu, seseorang dapat masuk ke dalam rumah sehingga ia terlindungi dan aman. Pintu juga sebagai simbol keterbukaan relasional. Melalui pintu, orang-orang yang berdiam di dalam rumah memiliki media komunikasi. Kerajaan Allah yang mulia bukanlah realitas ilahi yang tertutup. Ia terbuka sehingga memiliki pintu. Ungkapan akulah pintu, ego thura, menegaskan bahwa Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa. Jikalau manusia masuk melalui Dia, mereka akan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 10b, makna padang rumput itu adalah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Di dalam Kristus, manusia akan menemukan makna dan tujuan hidup sekaligus, mengalami anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Bangunan spiritualitas kita sering tidak fungsional karena tidak memiliki pintu. Kita sering lebih memilih mengisolasi diri dengan zona nyaman kita. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Kristus akan membuka diri secara relasional terhadap sesama. Melalui pintu hatinya, ia akan membagi-bagikan berkat. Dengan pintu hatinya itu pula, ia mengundang sesama untuk berjumpa dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara, mari kita kembali berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, yang kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh beriman pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh terus diperkenankan hidup bersama dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi pintu berkat bagi sesama kami. Sebab kami mau hidup di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan pakai setiap kami untuk boleh terus berkarya dan memuliakan nama Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kepadamu ya Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat YKB yang Tuhan Yesus kasihi, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.